Palestina, bumi para nabi. Palestina, negeri yang diberkahi. Palestina adalah negeri yang sangat indah, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada sungai, lembah, hingga pegunungan. Di Palestina juga banyak tumbuh pohon zaitun, salah satu tanaman yang disebut dalam Al-Quran. Masjid Al-Aqsa. Palestina memiliki banyak masjid dan ada satu masjid khusus yang sangat istimewa. Masjid yang indah, masjid suci, masjid yang sangat penting bagi umat Islam dimanapun mereka berada. Masjid ini adalah salah satu tempat terbaik di dunia. Masjid ini kita sebut dengan Masjid Al-Aqsa. 40 tahun setelah membangun Ka'bah, Nabi Adam alaihi salam membangun Masjid Al-Aqsa di Palestina. Berabad-abad kemudian, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ishak alaihi salam menetap di sana. Beberapa ratus kemudian, pada masa Nabi Yusuf alaihi salam, yakni adalah cicit dari Nabi Ibrahim alaihi salam, Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, hijrah dari Palestina menuju Mesir. Berabad-abad kemudian, Nabi Musa ingin kembali ke Palestina. Mesir dikuasai oleh Fir'aun, Bani Israel diperbudak hingga Nabi Musa alaihissalam atas izin Allah menyelamatkan mereka. Nabi Musa sangat berharap bisa kembali ke Palestina. Pada akhirnya, Bani Israel berhasil kembali ke Palestina di bawah kepemimpinan Nabi Yusha bin Nun. Selang beberapa ratus tahun kemudian, di bawah pemerintahan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam, Masjid Al-Aqsa dibangun kembali. Bani Israel menikmati keadilan selama bertahun-tahun. Di sanalah era kejayaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sekitar 1000 tahun kemudian, Palestina jatuh ke tangan Romawi. Palestina berada di bawah kekuasaan berbagai kerajaan, hingga akhirnya Romawi mengambil alih kekuasaan, tepat sebelum zaman Nabi Isa alaihi salam. 600 tahun kemudian, terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsa pada malam yang ajaib. Di sana, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengimani semua Nabi alaihi salam dalam sholatnya. Selanjutnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan ke 7 langit dan mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membebaskan Baitul Maqdis. Pada tahun 638 Masehi atau tahun ke-15 Hijriah, para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan kekaisaran Romawi di wilayah Syam hingga mencapai Baitul Maqdis. Khalifah Umar bin Khattab datang dari Madinah menerima kunci Baitul Maqdis dari Uskup Sopronius. 460 tahun kemudian, pada tahun 1099 Masehi, tentara Salib menyerang Baitul Maqdis. Ketika umat Islam berpecah belah, Paus di Roma mengumpulkan seluruh umat Kristen di Eropa untuk merebut Baitul Maqdis. Dengan bantuan Kekaisaran Bizantium, tentara Salib menyerbu Palestina. Pada tahun 1187 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang pemimpin asal Kurdi yang mempersatukan umat Islam, mengalahkan tentara Salib dan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dia adalah raja yang pemberani dan baik hati, dihormatin kawan dan juga lawan. Selama 700 tahun ke depan, kekhalifahan Islam menjaga Palestina dengan baik. Berbagai kerajaan Muslim menguasai Palestina, seperti Ayyubiyah, Seljuk, Mamluk, dan Utsmaniyah. Mereka semua mengelola wilayah tersebut dengan baik.
Umat Muslim, umat Nasrani, dan umat Yahudi hidup berdampingan dengan damai. Hari-hari terakhir Turki Utsmani. Tahun 1908 hingga tahun 1922 Masehi, Kekhalifahan Utsmaniyah menguasai Palestina, Mekah, dan Madinah. Namun, kekuasaan mereka mulai mengalami kemunduran hingga berakhir setelah Perang Dunia Pertama. Janji Inggris kepada bangsa Arab. Tahun 1916 Masehi, Inggris mendorong pemimpin suku Arab di Mekah untuk memberontak melawan Utsmaniyah. Inggris menjanjikan imbalan kekuasaan di tanah Arab, termasuk Palestina. Orang-orang Arab setuju. Mereka mengalahkan Turki dengan bantuan tentara Inggris. Pada waktu yang hampir bersamaan, Inggris juga membuat perjanjian rahasia dengan Prancis, atau yang disebut dengan perjanjian rahasia bertepatan dengan tahun 1916 Masehi, atau biasa dikenal dengan perjanjian Sykes-Picot. Inggris mendapat jatah untuk menguasai Palestina dan Irak, sedangkan Prancis mendapatkan jatah di Suriah dan Lebanon. Pada tahun 1917 terjadi Deklarasi Balfour atau Kesepakatan Ganda. Inggris juga membuat kesepakatan lain dengan kelompok Zionis. Sebagai imbalan atas bantuan mereka dalam Perang Dunia Pertama, Inggris menawarkan sebuah negara untuk orang Yahudi di Palestina. Padahal saat itu Inggris belum memiliki kendali atas Palestina. Pada tahun 1919 sampai dengan 1048 Masehi, terjadi perpindahan Yahudi ke Palestina. Inggris menindaklanjuti Deklarasi Balfour dan mendukung perpindahan orang Yahudi dari Eropa ke Palestina. Perpindahan ini semakin meningkat selama Perang Dunia Kedua. Tahun 1948 Masehi, konflik besar-besaran terjadi. Perpindahan besar-besaran Yahudi ke Palestina menimbulkan konflik dengan penduduk asli Palestina. Yahudi terus melakukan teror, bahkan terhadap Inggris di Palestina. Inggris mulai meninggalkan Palestina. Tak lama kemudian, berdiri negara baru yang bernama Israel di tanah Palestina. Padahal sebelumnya, Inggris mendorong satu kelompok umat Islam Bani Hashim untuk melawan kelompok umat Islam lainnya, yakni Turki Utsmani, demi menguasai kelompok umat Islam ketiga, Arab Palestina. Itulah yang terjadi jika umat Islam tidak bersatu. Saat langit berwarna merah, saga dan kerikil perkasa berlarian, meluncur laksana puluhan peluru, terbang bersama teriakan takbir. Semua menjadi saksi atas langkah keberanianmu. Kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Ketika Yahudi membantaimu. Musibah besar akhirnya terjadi. Tahun 1948, Zionis Israel terus menyerang warga Palestina, baik sebelum dan sesudah negara Israel dideklarasikan. Mereka memaksa 750.000 warga Palestina meninggalkan tanah air mereka tanpa hak untuk kembali. Saat ini, terdapat hampir 7 juta pengungsi Palestina yang tersebar di seluruh dunia. Akhirnya perang pun terjadi. Pada tahun 1948, 1967, 1956, dan 1973, Zionis Israel mengobarkan perang melawan tetangga Arab mereka dan merampas tanah mereka. Bangsa Arab kalah dalam perang ini. Akibatnya, rakyat Palestina kehilangan lebih dari 78% tanah mereka. Hanya tersisa di tepi barat dan Gaza.
Terjadilah perdamaian tanpa kedamaian. Itulah kenyataannya. Tahun 1978 terjadi perjanjian Camp David, dan tahun 1993 terjadi perjanjian Oslo. Mesir dan Yordania berdamai dengan Israel, memungkinkan Zionis Israel menduduki daerah tepi barat dan Gaza. Zionis Israel mengendalikan seluruhnya kehidupan warga Palestina, serta membangun pemukiman ilegal mereka di tanah Palestina. Jadi saksi atas langkah keberanianmu, kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Ketika Yahudi membantaimu, merah berkesimba di tanah airmu, mewangi harum genangan darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid dalam cintanya. Inilah penjajahan yang kejam yang terjadi. Zionis Israel menjajah warga Palestina. Tanah warga Palestina dicuri, mereka dikurung di balik tembok, dimasukkan ke dalam penjara tanpa diadili, dan diserang oleh para pemukim Zionis. Mereka juga dilarang bergerak bebas, bahkan sebagian besar tidak dapat mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Israel juga mencoba mempengaruhi negara lain melalui lobi-lobi politik mereka, media mereka, dan jaringan bisnis internasional mereka. Iming-iming teknologi canggih juga diberikan jika suatu negara mau bekerja sama dengan mereka, termasuk negara-negara bangsa Arab. Jiwa-jiwa kami, untukmu darah kami, untukmu jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Jiwa kami, untukmu darah kami, untukmu jiwa dan darah. Akhirnya warga Palestina pun melawan. Perlawanan terbesar warga Palestina adalah penolakan mereka untuk menyerahkan tanah, harga diri, dan perjuangan mereka demi Masjid Al-Aqsa. Perjuangan mereka mendapat dukungan besar dari Muslim dan Muslim di seluruh dunia. Mereka melihat ketidakadilan yang dihadapi oleh rakyat Palestina. Yang mulia, kami kan terus bersamamu. Untukmu, Palestina tercinta. Betapapun beratnya cobaan di dunia ini, kita yakin akan janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita berpegang teguh pada Al-Islam. Kita terus berperan demi tegaknya keadilan, membantu mereka yang tertindas. Semoga Allah memerdekakan bumi Palestina. Kemenangan adalah milik orang-orang yang beriman. Yang mulia, untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Saudara kita di Palestina telah mengalami penindasan selama puluhan tahun. Sebagai Muslim, kita harus membela saudara-saudara kita dan selalu mengingat mereka dalam doa-doa kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas. Ya Rabbi, izinkanlah kami berjihad di Palestinamu. Ya Allah, masukkanlah kami tercatat sebagai syuhadamu. Ya Rabbi, izinkanlah kami berjihad di Palestinamu. Ya Allah, masukkanlah kami
syuhadamu tercatat. Bagaimana cara kita membantu Palestina? 1. Berdoa. 2. Belajar sejarah dan informasi yang benar tentang Palestina. 3. Berdonasi. 4. Boikot seluruh produk-produk pro-Zionis Israel. Dan yang terakhir, sebarkan info tentang Palestina. Terima kasih.